Jadi di Malaysia masyarakatnya nggak bilang sihak, tapi dibilang sebagai air COVID. Air ini anti COVID-19 gitu. Anti COVID. Ya. Berarti mencegah COVID ya? Ya, dari terkena COVID. Oke. Karena badan kita kuat, Pak, bukan karena diobat. Ya, memang betul. Jadi kalau imun Anda kuat, pasti otomatis kan apapun penyakit yang masuk itu, termasuk COVID-19 akan terbuang, kan gitu. Benar. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, kontributor Pers Angkatan Bersenjata atau disebutkan PAB Indonesia, Bang Herman. Hari ini Bang Herman ada di sebuah tempat kopi. Ada dari pengusaha Malaysia hadir ke Medan dalam peluncuran produknya. Kita lihat apa saja produknya. Saksikan. Halo, jumpa lagi. Saat ini kita bersama owner dari Sihuk. Jadi kita tanyakan dulu apa Sihuk itu, dan kita juga perlu tanya legalitas dari Sihuk itu. Oke, kita tanyakan dulu, tapi sebelum kita minta dulu kenalkan diri, siapa beliau ini. Bang, izin Bang, dengan siapa Bang? Saya Haji Suhaini bin Muhammad dari Malaysia. Malaysia. Jadi datang ke Indonesia itu macam musafir ya. Ya. Jadi ingin membesarkan sayap produk saya yang dinamakan Sihuk ataupun Sihak. Jadi brandnya Sihak itu, Si itu kan tujuannya kepada sesiapa. Jadi hak itu selalunya kan kita lihat yang bertukar jadi hijau langsung perkasa ya. Jadi karena itu dinamakan Sihak gitu. Oke, ini kita perlu tanyakan produknya. Coba berada satu-satu produknya. Ini terbuat dari apa ini? Ya kita panggil Datuk atau Abang atau gimana? Pak Haji aja. Oh, Pak Haji. Pak Haji aja. Jadi ini produk apa dan terbuat dari apa sebenarnya? Sebenarnya yang saya kemarin pengajiannya dari bidang fisik, sains ya. Sains. Jadi sewaktu saya buat pengajian, teruskan pengajian di peringkat doktor falsafah, tapi dalam bidang wisata, sejarah. Lalu saya ketemui satu manuskrip Melayu lama itu di dalam kitab yang namanya Hadikotul Azhar Warayahin, karangan ulama Melayu tersohor suatu ketika dulu. Di dalamnya dibilang bagaimana madu itu harus diproses, dirincikan agar bisa jadi penawar. Selalunya sering kita dengar rata-rata dibilang madu itu penawar penyakit. Tapi kalau dirincikan berdasarkan daripada, ya bagi kita yang muslim, maaf ya, dari dalam Quran itu ada surah Lebah ya. Jadi rujukannya daripada surah Lebah itu ada 4 ayat aja. Jadi dalam 4 ayat itu, ayat 66, 67, 68, 69, surahnya dinamakan surah Lebah, ataupun dalam bahasa Arab ngomongnya Nahl ya. Jadi kalau ayat yang 66 dibilang di dalamnya itu mikroba, yaitu sejenis makhluk yang nggak bisa lihat dengan mata kasar, tapi wujudnya dia. Jadi wujud mikroba itu di antara darah dengan najisnya. Jadi kedudukannya di antara dua itu. Itu yang ayat ke-66. Ayat yang ke-67 dibilang bagaimana proses fermentasi. Umpamanya kalau anggur, izin, fermentasi ya? Fermentasi. Ya, fermentasi. Fermentasi atau penapaian. Jadi kalau anggur itu dibilang kalau salah difermentasikan bisa jadi minuman yang mabuk, dan dalam Islam haram hukumnya. Iya. Tapi kalau difermentasikan secara yang tepat, nggak bisa mabuk, lalu bisa diminum.
Berarti takarannya harus pas ini ya. 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 Jadi yang ke-68, ya Pak, sabar ya Pak. 68 dibilang madu itu diperolehi dari lebah, sama ada lebahnya di hutan belantara, di gunung ganang, ataupun di padang pasir, ataupun yang dipelihara manusia. Jadi artinya enggak mengapa kalau madu itu yang dipelihara di manusia pun bisa jadi penawar. Kenapa jadi penawarnya? Ayat yang terakhir 69, bila madu itu difermentasikan dengan cara yang betul, jadi mikroba tadi yang sudah wujud di dalam madu, asalnya mikroba itu dari perut lebah. Seekor lebah dalam perutnya sudah ada makhluk yang dibilang mikroba. Jadi bila lebah itu minum manisan dari bunga, dari buah-buahan, kembalinya ke sarang, dimuntahkan itu. Bila lebah itu memuntahkan manisan itu, segala yang di dalam perut lebah itu, mikroba, ikut keluar sekali. Namun begitu, mikroba itu masih ketiduran, dibilang dormant, tidur, nggak aktif. Lalu bagaimana mau aktifkan mikroba itu, atau dikejutkan bangun-bangun, harus difermentasikan dengan kaedah yang benar, yang tepat. Lalu mikroba itu Baru gagah dia seperti hook ya. Jadi bila dikonsumsi, diminum air yang kaya sama mikroba ini yang disahkan oleh badan pemerintah di Malaysia, yaitu SIRIM Internasional, didapati di dalamnya mengandungi 19 juta tumpuk-tumpuk mikroba di dalam satu botol ini. Jadi bila diminum, mikroba itu berjalan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jadi apa yang dapat di dalam badan manusia, umpamanya gula berlebihan, toksit, racun, atau kolesterol, lalu mikroba tadi memecahkannya. Umpamanya batu bata itu yang dibikin bangunan ini dipecahkan menjadi debu, Pak. Jadi kalau debu bisa dikeluarkan dengan buang air kecil atau buang air besar, gitu. Jadi dalam waktu yang sama, pengaliran darahnya lancar dan badan kita diperkaya dengan mikroba. Jadi kalau penyakit wabak yang datang sama kita bisa jadi kebal gitu. Nggak apa-apa, aman. Ya, begitu Pak. Oke, ini pemirsa perlu tahu ya, perlu tahu ini masyarakat di Indonesia ini ya. Ini fungsinya setelah minum ini apa kira-kira? Kalau Bisa dibilang, apa gitu kira-kira? saya nggak bilang ini sebagai Reaksinya apa? Reaksinya? reaksinya. Saya tak bilang ini sebagai obat ya. Saya bilang ini menguatkan imun badan. Imun Badan. Kekuatan tubuh. Imunitas. Imunitas. Ya. Jadi kalau dilihat hasilnya dari mereka yang mengalami sakit diabetes, stroke, sampai ke kanker ya. Jadi di dalam YouTube itu banyak testimoni, banyak sekali yang tidak kita susun, yang itu datangnya dari konsumer langsung. Ya. Jadi di Malaysia masyarakatnya nggak bilang sihat, tapi dibilang sebagai air COVID. Air ini anti COVID-19 gitu. Anti COVID. Ya. Berarti mencegah COVID ya? Ya, dari terkena COVID. Oke. Karena badan kita kuat, Pak, bukan karena diobat. Ya, memang betul. Jadi kalau imun Anda kuat, pasti otomatis kan apapun penyakit yang masuk itu, termasuk COVID-19 akan terbuang, Benar. gitu. Nah, Oke, ini sudah berada di negara-negara mana aja? oh ya, kita sudah mulai pabrik di Johor ya, di Malaysia, tanggal 2017. Berarti 2017, berarti berapa Sudah tahun yang lalu 5 ya? tahun yang lalu ya. Tetapi tahun yang lalu 2021 kita buka lagi satu pabrik. Di Karena perkembangannya di KL, di Kajang. Kuala Lumpur itu ya? Provinsi Kuala Lumpur. Jadi karena ini menampung permintaan yang mendadak, khususnya bila didatangi masyarakat Malaysia didatangi dengan serangan wabak COVID-19, waduh, langsung nggak menantangan itu.
Begitu Pak. Berarti orang Malaysia ini minum inilah, makanya Iya. sekarang ini udah lepas masker lah gitu kan. Berarti ini juga pengaruh loh pemirsa, nah gitu. Jadi kalau kita boleh tanya, itu ada ekspansi ke Indonesia itu dalam bentuk perusahaan atau apa? Oh ya. Jadi seperti mana kita maklum, pemasukan awalnya harus didahului dengan keizinan pihak pemerintah ya. Seperti contohnya impor, biaya pajak, dan termasuk juga badan apa itu? Kementerian Kesehatan. BPOM. Kementerian Kesehatan. Halal juga ada ya, halal ya. MUI, Halalnya ya. dan juga TKM di Kementerian Kesehatan di Malaysia. Jadi prosesnya itu dokumentasinya sudah diajukan sejak minggu yang lalu. Jadi nomor BPOM-nya sudah keluar. Jadi eksportasinya kemari, importnya produk ini kemari dalam kontainer ya Pak. Jadi menuju ke Jakarta sekarang ini, yang akan tiba di Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok bila-bila waktu. Kemudian di Medan ini, selepas berbincang dengan teman-teman di sini, seminggu selepas tiba di Jakarta, maka lagi satu shipment, satu kontainer akan dibawa ke Medan. Oke, pemirsa kita tanya dulu. Anda pasti mau tahu lebih banyak tentang produk ini. Apakah sihu ini? Oke, satu lagi pertanyaan yang unik ya, karena pemirsa Indonesia itu perlu tahu. Ya. Ini bisa dibeli di mana aja? Oh iya. Ataukah di apotek, atau di toko, atau di yang lain gitu? Sekarang ini karena kita baru mulai, Baru ya. jadi ramai sekali stokis-stokisnya. Kita mau tampil, ketemu untuk kita lantik sebagai stokis-stokis di serata Indonesia. Ya gitu. Tapi buat sementara waktu, kita sudah ada office di Jakarta Barat dan juga sudah ada gedungnya di Banten, Berarti kota Banten. Kota Banten. Ya, jadi Di Medan belum ada ya? di Medan belum ada lagi, tapi bakal ada ini dengan usaha teman yang setempat di sini. Ya. Oke, ini kan pemirsa udah tahu bisa beli di mana dan fungsinya apa. Pemirsa, kita bahas sedikit dengan produk sihu ini ya. Apabila Anda takut mengenai COVID-19 atau virus apapun itu, tanpa imun, COVID nggak bisa akan hilang. Nggak bisa. Hanya sihu yang bisa. Oke, Pak Haji, ini saya mau tanya satu lagi. Ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Sihu ini diproduksi memakai mesin canggih atau tradisional? Ya, pada awalnya kita gunakan keedah tradisi dengan menggunakan kantong dan pakainya. Tapi selepas permintaannya melambung, kita sudah beli machinery-nya. Jadi produksinya di dua pabrik ini secara otomatis ya. Ya gitu. Berarti sudah pakai mesin canggih ya. Oke, ini bentuk herbal, minuman herbal. Jadi pemirsa, ingat, Anda takut dengan COVID-19, silakan pesan sihu. Ya, dengan sama-sama kita ikhtiar usaha ya. Ini pun usaha itu antaranya doa juga ya. Jadi insya Allah bisa sembuh dari penyakit yang sedia ada dan wabah yang datang dikeliling, kita bisa jadi kebal. Oke, kebal karena imun ya. Kena ini. Kita uji coba. Minum? Coba minum. Ma, boleh. Dah tes dulu ya. Sampai nampak semua kan. Buat antara lain juga minuman ini mengandungi 34 kilokalori. Jadi setanding dengan minuman-minuman extra jos yang lain yang ada di pasaran. Tetapi yang kelebihannya ini kandungannya 100% alami. Jadi kandungan Herbal lagi, herbal ya. ya, herbal. Jadi saya bilang yang kandungannya ini yang pertama madu lebah, yang kedua gula batu, yang ketiga bunga ros itu ya. Ros. Nah, dan yang keempat teh. Teh. Sebut teh. Itu aja 4 yang yang menjadikan ramuan ini berbisa. Tetapi karena biaya importnya tinggi, karena produk ini berat ya,
Satu ini kurang lebih 400 gram. Jadi kami sudah punya PT di sini bersama kerja kolaborasi bersama warga Indonesia, di mana kami dalam jangka waktu 6 bulan akan mengadakan usaha produksinya di Indonesia. Gitu. Oh, berarti akan buka pabrik di Indonesia. Pabrik di Indonesia, ya, benar. Oke. Pemirsa mungkin kepingin tahu rasanya gitu. Jadi Oh, ya. Jadi rasanya perlu tahu jadi rasanya. penasaran pemirsa nih. Coba. Jadi rasanya kalau diminum agak manis tetapi asam ya, kena proses fermentasi ataupun penambahan tadi ya. Dan rasa madu lebah itu masih ada, Masih kental. masih kental gitu ya. Kalau pada waktu awalnya produksi keluar dari kilang, dari pabrik, warnanya merah. Oh. Dan ia menjadi bukti proses fermentasinya berlangsung terus karena warnanya lama-kelamaan bertukar menjadi keemasan begini. Oh, karena fermentasi itu ya. Itu sebagai bukti yang ada di depan mata, Pak. Awal keluar dari pabrik merah berarti ya. Ya, warna rose. Langsung Siap. lama-kelamaan jadi semakin cerah dan hasilnya warna keemasan yaitu warna madu. Oke. Bisa nggak pada waktu keluar dari pabrik kan dia warnanya merah. Bisakah langsung diminum ataukah menunggu Oh ya, keluar? bisa aja. Cuma kita jadi berlaku begitu perubahan warnanya untuk membuktikan proses fermentasinya langsung berlangsung. Oke. Anda mau pesan, silakan lihat website di bawah ini. Ya, sihu.id. Ya, di sana ada nomor telepon, silakan Anda hubungi. Siap untuk Anda. Sihu untuk Anda. Oke, demikian wawancara kita bersama Pak Haji. Kita sampai ke acara berikutnya. Terima kasih, Pak.